Halo teman-teman semua, perkenalkan kami peserta laser CPNS 2021 Angkatan 23 Kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis isu proxy war. Definisi proxy war adalah konfrontasi antara dua kelompok besar menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung dan menghindari konflik secara langsung namun tetap berakibat fatal. Terdapat 3 isu proxy war yang telah kami pilih untuk dianalisis secara lebih lanjut. Yang pertama yaitu isu mengenai gerakan separatis Papua Merdeka. Yang kedua yaitu isu mengenai radikalisme fanatisme berkedok agama. Dan yang ketiga yaitu isu mengenai hoaks anti-vaksin. Analisis isu pertama yaitu gerakan separatis Papua. Dari sisi government atau pemerintah, isu ini timbul karena kurangnya pengakuan identitas Papua di NKRI serta kurang diimplementasikannya program pembangunan di Papua. Dari sisi akademik, isu ini timbul karena masih minimnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai nasionalisme dalam diri masyarakat sehingga mudah dipecah belah oleh oknum. Dari sisi bisnis, terdapat pihak-pihak asing atau investor yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan cara menguasai wilayah Papua yang kaya akan sumber daya alamnya untuk dieksploitasi. Dari sisi komunitas, salah satu pemicu munculnya gerakan separatis di Papua adalah adanya rasa kesamaan nasib dan sepenanggungan beberapa individu yang meluas, bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah. Terakhir, dari sisi media, isu ini timbul karena adanya framing dan keberpihakan media massa yang kurang menyorot kondisi aktual di Papua dan lebih memfokuskan pada berita-berita negatif. Ya, terima kasih kepada Teh Widi. Kemudian saya berikutnya akan menjelaskan isu mengenai organisasi-organisasi radikal berkedok agama yang berasal dari luar daerah NKRI seperti ISIS dan lain-lain yang meniklat sebagian rakyat Indonesia. Jadi mereka seperti memiliki cabang di negara-negara tertentu untuk memanjangkan tangan mereka, sehingga mereka tidak perlu susah-susah untuk mengirimkan orang-orang dari misalnya dari Timur Tengah itu ke Indonesia. Mereka tidak perlu sampai jauh-jauh datang dari Timur Tengah ke Indonesia gitu. Mereka cukup menyampaikan mandatnya kepada orang-orang yang sudah didiklat di Indonesia. Ini seperti mengadu antara orang Indonesia dan orang Indonesia sendiri gitu. Nah, kemudian dari sisi government ialah terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang tidak disenangi oleh rakyat sehingga menjadi celah pihak tertentu untuk menghasut penduduk Indonesia melawan pemerintah Indonesia. Nah, misalnya gini, ketika pemerintah melakukan suatu kebijakan, kemudian beberapa rakyat tidak menyenangi kebijakan tersebut dan akhirnya menjadi suatu kebencian terhadap pemerintah dan akhirnya pihak-pihak tersebut ikut memasukkan atau menyesatkan dengan paham-paham radikal tersebut. Kemudian yang kedua ialah masih kurangnya paham penduduk Indonesia mengenai organisasi radikal dan kurangnya pendidikan, khususnya pendidikan agama, baik terhadap penduduk Indonesia khususnya bagi para pemuda-pemudanya. Nah, bagi kita pemuda-pemuda yang ibaratnya masih mencari jati diri atau pemuda-pemuda yang masih coba-coba gitu istilahnya. Nah, mereka ada salah satu sasaran empuk paham-paham tersebut gitu. Sehingga ketika kita kurang menanamkan nilai-nilai atau kurang menanamkan pendidikan agama yang baik dan yang lurus, mereka akan mudah disesatkan oleh paham-paham yang menurut kita tidak baik gitu. Kemudian yang dari sisi bisnis adalah masih banyaknya kemiskinan di daerah-daerah tertentu sehingga banyak paham-paham masuk dengan iming-iming sejumlah materi uang. Saya sering ada beberapa kasus di mana kepercayaan seseorang tersebut ibaratnya dibeli gitu, dibeli dengan materi, dibeli dengan sembako lah, dibeli dengan uang jumlah tertentu lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, karenanya banyak kemiskinan, misalnya di desa-desa terpencil atau apapun, sehingga ketika mereka ditambah dengan kurangnya pendidikan gitu, mereka akan mudah dimasuki oleh paham-paham
paham-paham tersebut gitu, paham-paham yang tidak baik tersebut. Kemudian dari segi community, ialah di komunitas daerah tertentu pun memiliki pendidikan yang kurang, terutama pendidikan agama, sehingga paham tersebut masuk dan tumbuh subur, serta diskriminasi dari komunitas-komunitas tertentu yang memicu adanya kebencian, dan kebencian tersebut dipusatkan kepada hal-hal yang mengancam kedaulatan. Nah, di komunitas di sini ya seperti bukan hanya etnis atau komunitas tertentu, tapi juga misalnya desa-desa atau kelompok-kelompok orang yang berada di daerah jauh di Indonesia misalnya gitu. Nah, orang-orang yang jauh tersebut bisa dibilang kurang diayomi oleh pemerintah, sehingga muncullah kebencian dan akhirnya paham tersebut masuk secara pelan-pelan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah media, termasuk media sosial, menjadi sarana tersebarnya hoax dan isu-isu menyesatkan, sehingga turut andil dalam memecah belah dan mengadu domba, sehingga paham tersebut gampang dimasuki saat terjadi konflik dan perdebatan. Kita sudah tahu sendiri ketika sosial media adalah salah satu di mana tersebarnya informasi simpang siur gitu, tempat berkumpulnya seluruh informasi, mau yang hoax, mau yang benar, dan lain-lain gitu. Nah, sehingga ketika banyak isu-isu menyesatkan, kemudian orang saling konflik tentang pendapat-pendapat di sosial media, nah, paham ini masuk secara pelan-pelan, kemudian menyesatkan. Mungkin segitu saja, silakan ke isu vaksinasi oleh Kang Pian. Oke, selanjutnya analisis isu menggunakan pentahelix. Yang nomor 3, isu kontemporernya hoax anti vaksin. Untuk yang government, kurangnya publikasi mengenai vaksin serta ketidakpastian kebijakan penyaluran vaksin ke masyarakat, sehingga membuat masyarakat bingung dan mudah terhasut oleh oknum. Lalu untuk bagian akademiknya, rendahnya pengetahuan tentang vaksinasi, dosis dan efek samping yang ditimbulkan dari vaksin, sehingga perlu edukasi yang akurat dan tepat sasaran pada masyarakat. Selanjutnya untuk di sisi bisnis, adanya oknum nakal yang menjadikan vaksinasi untuk meraup keuntungan dari masyarakat, sehingga dengan adanya fenomena tersebut membuat kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi semakin rendah. Lalu tentang community, yaitu adanya oknum komunitas yang mengkampanyekan anti vaksin, sehingga hampir seluruh masyarakat terbawa arus untuk vaksin. Selanjutnya di sisi media, yaitu framing dari pihak media serta kemunculan buzzer yang membuat berita hoax di sosial media, sehingga masyarakat lebih percaya berita negatif dibanding positifnya. Lalu alat bantu tapisan lainnya yang kita gunakan kriteria berdasarkan USG, yaitu urgency, seriousness, and growth. USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat. Yang pertama, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa dan ditindaklanjuti. Lalu untuk seriousness-nya, seberapa serius suatu isu yang harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Oke, untuk yang nomor 1, di sini ada gerakan separatis Papua. Untuk yang urgensinya mendesak, dan untuk seriusnya mendesak pun, dan growth-nya pun mendesak. Jadi prioritasnya ada 12. Lalu untuk yang kedua, radikalisme fanatisme, itu nilainya yang U4, S-nya 4, dan G-nya 3, TI total prioritasnya 11. Sedangkan untuk yang anti vaksin ini sangat mendesak karena di angka urgensinya 5, seriusnya 5, dan growth-nya 5. Dikarenakan anti vaksin ini sedang di masa pandemi ini sangat mendesak karena menyangkut banyak nyawa dan menyelamatkan nyawa seorang manusia.
Di sini pun kita mengangkat anti vaksin sebagai proxy war untuk saat ini dan peringkat pertama. Selanjutnya, kami melakukan analisis menggunakan diagram fishbone untuk menguraikan penyebab-penyebab terjadinya isu. Ada 4 kategori yang kita gunakan, yaitu people, environment, process, dan method. Dari kategori people, yaitu kesadaran akan pentingnya vaksin masih rendah. Dari kategori environment, yaitu adanya lingkungan yang acuh sehingga tidak saling mengingatkan satu sama lain. Dari kategori proses, yaitu akses penyaluran vaksin yang masih terbatas dan sulitnya akses dari masyarakat ke tempat vaksin. Dan yang terakhir yaitu metode, yaitu munculnya akun-akun buzzer yang memecah belah dan mengadu domba masyarakat dengan hoax. Oke, terima kasih kepada Teh Widi yang sudah menjelaskan fishbone diagram. Kemudian saya akan menjelaskan tentang solusi yang ditawarkan dari fishbone diagram yang sudah dijabarkan tersebut. Solusinya ialah membuat pusat informasi satu pintu mengenai vaksinasi yang memuat informasi detail tentang vaksin, data lokasi pelayanan vaksin, serta layanan call center. Hal ini bertujuan supaya informasi yang keluar itu bersifat valid, kredibel, dan untuk menepis isu-isu dari pihak ketiga atau hoax yang berusaha untuk mengacaukan alur informasi. Nah, dari solusi yang ditawarkan tersebut, kita memiliki beberapa SWOT yang bisa kita analisis. Nah, SWOT sendiri terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Strength sendiri berarti arti kekuatan atau hal sesuatu yang positif yang berasal dari dalam tubuh organisasi. Misalnya, pesan dan informasi yang masuk lebih terorganisir dan lebih kredibel, serta tersedianya fasilitas bagi masyarakat. Yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, weakness-nya sendiri berarti kelemahan atau sesuatu yang negatif tapi berada di dalam tubuh organisasi. Misalnya, updating data harus secara real time dan butuh tambahan personil yang berkompeten sehingga perlu diadakan pelatihan terlebih dahulu. Nah, di sini tuh hal negatifnya mungkin ketika kita membangun suatu sistem berarti kita pun harus menambah personil, dan itu pun bukan sembarang personil. Artinya personilnya pun itu harus sebagai orang yang berkompeten, sehingga untuk mengembangkan kompetensi seseorang kita memerlukan pelatihan terhadap personil tersebut. Nah, seperti itu. Dan itu memerlukan mungkin waktu dan biaya lagi. Kemudian opportunity atau bisa kita katakan peluang. Opportunity sendiri sesuatu yang positif tapi berada di dalam luar tubuh organisasi. Nah, sebagai contohnya di sini adanya infrastruktur jaringan yang memadai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kebetulan Indonesia ini jaringan infrastruktur internetnya sudah cukup baik sehingga orang-orang bisa mengakses website manapun dengan mudah dan cepat. Nah, kemudian untuk threat sendiri atau ancaman atau bisa dibilang sesuatu hal yang negatif tapi berada di luar tubuh organisasi. Nah, misalnya di sini adalah masih banyak masyarakat yang gagap teknologi sehingga akan kesulitan dalam menggunakan layanan yang tersedia. Nah, meskipun infrastruktur jaringan yang memadai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tapi ketika orang-orang gagap teknologi atau tidak dapat menggunakan teknologi tersebut, maka ya akan percuma gitu. Layanan tersebut mungkin tidak bisa diakses atau kesulitan untuk mengakses layanan informasi tersebut. Dari solusi yang tadi, kita juga memiliki beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama ialah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas hoax. Tahapan dari setiap alternatif ialah tanggap terhadap berita dan informasi yang tersebar dan melaporkan pelaku penyebar hoax kepada pihak yang berwenang atau kepolisian. Hasil yang kita harapkan ialah menimbulkan efek jerak terhadap pelaku penyebar hoax dan pihak-pihak yang terkait dalam solusi alternatif penyelesaian ini ialah masyarakat dan pihak berwenang. Nah, kita sudah tahu kalau hoax sendiri merupakan salah satu tindak yang melanggar undang-undang, khususnya undang-undang ITE. Maka salah satu pihak yang
cocok untuk menangani masalah tersebut ialah pihak kepolisian atau pihak berwajib. Kemudian yang kedua ialah alternatif penyelesaiannya ialah memberikan edukasi mandiri, dimulai dari kepada lingkungan terdekat, keluarga, atau kerabat. Tahapan setiap alternatif ialah mengecek setiap sumber berita dan informasi yang diterima, kemudian memastikan kebenaran berita dan informasi tersebut sebelum disebar kembali ke publik. Hasil yang diharapkan ialah munculnya kepekaan terhadap berbagai informasi yang diterima, sehingga bisa memilih mana fakta dan mana yang hoax. Nah, para pihak yang terkait dalam alternatif penyelesaian solusi ini ialah individu atau diri sendiri, kemudian keluarga atau kerabat terdekat. Nah, pentingnya memberikan edukasi kepada lingkungan itu supaya kita tidak menelan mentah-mentah berita yang masuk gitu. Misalnya ketika ada berita-berita yang disebar melalui grup WA, melalui sosial media segala macam, kita tidak langsung menyatakan oh berita ini benar gitu. Kita harus bisa melakukan cross check terlebih dahulu apakah berita tersebut hoax atau tidak gitu. Dengan cara kita melihat websitenya, apakah websitenya ada website berita yang valid atau tidak, apakah medianya media yang abal-abal atau tidak gitu. Nah, sebenarnya cara kita untuk bisa membedakan mana media hoax atau tidak itu ya sebenarnya dari pengalaman sih. Jadi ketika kita sudah sering berselancar di sosial media atau di internet, itu mungkin kita sudah bisa membedakan mana yang hoax atau mana yang bukan hoax. Mungkin seperti itu sih. Ya mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau beberapa kata yang tidak berkenan. Mungkin segitu saja. Dari Taufik Wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.